Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang, terus pas dia sebut umurnya, kamu kaget banget. Dalam hati tuh kayak, hah? Serius? Kirain jauh lebih muda. Nah, fenomena kayak gini kan sering banget ya kita alamin. Dan ternyata ya hasilnya itu mungkin nggak seperti yang kita kira selama ini. Oke, kita coba bedah ya. Yang menarik, kesan awet muda ini ternyata bukan cuma soal genetik atau perawatan kulit yang harganya selangit. Ternyata kata para ahli psikologi, rahasianya tuh ada di dalam, ya di kepala dan di hati kita. Lebih tepatnya, di cara kita mikir dan ngerasain sesuatu. Jadi, intinya gini nih, ada umur yang tertulis di KTP. Ya, itu umur kronologis. Tapi ada lagi yang namanya umur psikologis. Nah, ini soal gimana cara kita merespons dunia, ngelola stres, dan berinteraksi sama orang. Dan ternyata umur psikologis inilah yang paling sering kelihatan dan terbaca sama orang lain. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar 9 kebiasaan psikologis ini. Kita akan bagi jadi 3 bagian besar. Gimana cara kita mikir, gimana cara kita merasa, dan gimana cara kita hidup. Udah siap? Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, bagian pertama ini fokusnya ke kekuatan pikiran. Karena ternyata, penampilan muda itu seringkali dimulai dari cara kita berpikir, jauh sebelum kita ngaca di cermin. Kebiasaan pertama, jaga rasa ingin tahu tetap nyala. Orang-orang yang kelihatannya awet muda itu hampir selalu jadi murid abadi dalam hidup. Mereka nggak malu nanya, nggak takut kelihatan nggak tahu. Intinya, mereka itu pembelajar seumur hidup. Secara psikologis, ini namanya fleksibilitas kognitif. Coba dibayangin, otak kita itu kayak otot. Makin sering dilatih dengan ide-ide baru, makin lentur dan kuat. Nah, kelenturan inilah yang memancarkan energi segar dan bikin seseorang nggak kelihatan capek secara mental. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas soal suara di dalam kepala kita. Omongan yang sering kita bilang ke diri sendiri. Orang yang kelihatan menua lebih cepat itu sering banget kejebak dalam pikiran. Ah, udah ketuaan buat nyoba hal baru. Nah, ini perbandingannya jelas banget. Di satu sisi, ada pola pikir yang terkunci, yang ngerasa semuanya udah telat. Di sisi lain, ada pola pikir yang terus tumbuh, kayak tanaman. Inilah yang disebut growth mindset. Keyakinan kalau kita tuh bisa terus belajar dan berubah, nggak peduli umur kita berapa. Kebiasaan ketiga di bagian ini adalah punya sesuatu buat dinanti-nanti. Nggak harus tujuan besar yang mengubah dunia kok. Bisa jadi sekedar hobi baru, proyek kecil-kecilan, atau target pribadi. Perasaan kalau hidup ini masih terus bergerak maju, nah itu yang menjaga mental kita tetap hidup. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Ini semua tentang emosi. Gimana cara kita mengelola perasaan, ternyata penting banget buat memancarkan energi yang muda. Stres kronis itu salah satu racun penuaan paling ampuh. Orang yang kelihatan awet muda itu bukan berarti hidupnya nggak ada masalah ya, bukan sama sekali. Bedanya, mereka itu punya katup pelepasan yang sehat. Entah itu dengan ngobrol, nulis, atau sekedar ngasih jeda buat diri sendiri. Pokoknya, nggak dipendem sendirian. Karena gini, secara psikologis, emosi yang dipendam itu harus keluar lewat suatu cara. Dan sering banget jalur keluarnya ia lewat tubuh kita. Sebaliknya, orang yang bisa melepaskan beban emosionalnya, itu secara harfiah kelihatan lebih ringan. Posturnya lebih tegap, wajahnya lebih rileks. Umur, ini tanda kuat dari jiwa yang awet muda. Kemampuan buat menertawakan diri sendiri dan ngelihat sisi lucu dari situasi sulit itu, wah, itu skill psikologis yang luar biasa. Lagian ketawa itu terbukti bisa nurunin hormon stres dan bikin wajah kelihatan lebih cerah. Nah, ini nih kebiasaan yang bener-bener ngebebasin. Waktu kita berhenti sibuk ngebuktiin diri atau menuhin ekspektasi orang lain yang capek banget, beban mental yang berat itu langsung keangkat. Hasilnya, wajah jadi lebih santai, sikap jadi lebih apa adanya, dan energi nggak habis sia-sia. Sekarang kita masuk ke pilar terakhir yang nyambungin pilihan kita sehari-hari dengan energi yang kita pancarkan. Ini soal gimana cara kita menjalani hidup. Kita ini kan makhluk sosial ya, kita nggak dirancang buat hidup sendirian. Orang yang kelihatan lebih muda biasanya ngejaga koneksi sosialnya tetap kuat. Ngobrol sama teman, kumpul keluarga, itu semua bisa ngurangin resiko depresi dan bikin emosi stabil. Nah, energi hangat dari rasa terhubung inilah yang sering banget kita kaitkan sama masa muda. Poin ini penting banget, motivasi dibalik kebiasaan sehat kita. Coba tanya ke diri sendiri. Kita olahraga itu karena takut kelihatan tua atau karena kita menghargai tubuh kita dan pengen bikin badan ini terasa nyaman. Pergeseran dari hukuman ke penghargaan ini, wah itu bisa mengubah segalanya.
Waktu seseorang udah berdamai sama tubuhnya dan merawatnya sebagai bentuk terima kasih, bahasa tubuhnya itu ikut berubah. Jadi lebih tegap, lebih rileks, dan lebih percaya diri. Dan rasa percaya diri inilah yang punya pengaruh kuat banget dalam persepsi orang soal umur kita. Dan kebiasaan terakhir, mindfulness. Gampangnya, sadar penuh saat ini. Jadi, daripada terus-terusan mikirin penyesalan masa lalu atau cemas soal masa depan, orang-orang ini fokusnya di sini, sekarang. Ketenangan dan kejernihan mental yang muncul dari sini, itu yang sering bikin seseorang kelihatan jauh lebih mudah. Oke, setelah kita bahas 9 kebiasaan tadi, apa sih sebenarnya benang merahnya? Apa rahasia utamanya? Jawabannya, ini bukan tentang mencoba ngelawan waktu. Pada akhirnya, kelihatan lebih muda itu bukan soal melawan umur, tapi soal gimana kita menjalani hidup dari dalam. Ilmu psikologi ngajarin kita kalau orang yang kelihatan paling muda itu bukan mereka yang mati-matian nolak tua, tapi justru mereka yang berdamai dengan usianya dan tetap memilih buat hidup dengan penuh kesadaran dan makna. Coba deh renungin sebentar. Dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling kamu banget? Mungkin tanpa sadar, beberapa di antaranya udah jadi bagian dari diri kamu. Karena jiwa muda yang sejati